Pemerintah bertekad menggelontorkan paket stimulus ekonomi hingga tahun 2026 dalam program 8+4+5 paket ekonomi. Paket stimulus ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot geliat aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut informasinya, tunggu apa lagi? Usai mengadakan rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih akan melanjutkan paket stimulus ekonomi hingga Desember akhir tahun ini. Paket stimulus ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot geliat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam mendongkrak produktivitas. Paket stimulus ekonomi yang diberikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah 8 program akselerasi program 2025, termasuk diantaranya program magang lulusan perguruan tinggi, perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, dan bantuan pangan periode Oktober hingga November 2025. Kedua adalah 4 program yang dilanjutkan di program 2026, yaitu perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5%, perpanjangan PPh 21 DTP, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja, dan diskon iuran JKK dan JKM. Ketiga adalah 5 program penyerapan tenaga kerja, termasuk diantaranya operasional koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektar, modernisasi 1.000 kapal nelayan, dan perkebunan rakyat. Untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, dalam hal ini ojol. Nah, ini kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Nah, ini nanti teknisnya kita sedang siapkan. Kemudian juga fasilitasi daripada BPJS Naker untuk fasilitas perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Dan kita sedang mempersiapkan juga program-program cash for work ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan. Sementara itu, Selyos menilai diskon iuran jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian atau JKM untuk bukan penerima upah BPU seperti ojek online, petani, pedagang, dan nelayan sebagai hal positif. Memang menghadapi kendala untuk bisa mengakses BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan JKK dan JKM. Nah, ketika pemerintah bisa mengintervensi di situ dengan berbagai skema dan berbagai bantuan dari pemerintah, tentu ini sangat positif sekali. Karena apa? Karena ini bukan hanya untuk meningkatkan daya beli atau meningkatkan sektor perekonomian, tapi ini adalah pemberian jaminan sosial bagi pekerja yang selama ini tidak akses ataupun tidak tercakup dalam JKK dan JKM. Nah, makanya ini bukan hanya soal insentif, tapi adalah ini soal pemberian jaminan sosial, dan ini saya rasa ini sangat bagus sekali. Dan yang kedua adalah kalau kita melihat ini bisa mengerek ataupun mengajak pekerja bukan penerima upah ini dia mengakses BPJS Ketenagakerjaan lebih luas lagi gitu kan. Selama ini memang terkendala bahwa mereka pendapatannya bukan bulanan, pendapatannya harian. Bagaimana mereka mengakses? Nah, makanya ini yang saya rasa juga harus didorong dari sisi aplikator. Lalu, ada yang menggelitik dari penamaan program stimulus ini yang menggunakan angka 8+4+5. Nomenklaturnya mirip dengan tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat sipil dan mahasiswa. Kesamaannya ada pada angka 17+8 dan 845 yang sama-sama menggunakan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan. Bedanya, tuntutan 17+8 adalah tuntutan untuk reformasi struktural, sedangkan 8+4+5 isinya adalah stimulus ekonomi. Apakah stimulus 845 merupakan jawaban atas tuntutan 17+8? Kita tunggu saja. Semoga rencana stimulus ini berjalan dengan mulus. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.